Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Nathaniel Manhattan. Ya, pertanyaan ini dikirimkan pada Ibu Theodora dan oleh Ibu Theodora dikirimkan kepada saya. Begini bunyi pertanyaannya. Pagi Romo Haji, selamat sore. Kebetulan ini sore di sini. Mohon izin bertanya. Dalam beberapa buku yang saya beli dari Ibu Theodora dan juga beberapa video Romo Daniel Biantoro menyatakan bahwa iman ortodoks sama sekali tidak tertarik untuk pembahasan akademis dan filsafat. Bagaimanakah arti pernyataan tersebut? Arti pernyataan itu adalah begini. Tujuan berteologi dalam iman ortodoks adalah untuk mengenal Allah, untuk memahami Allah itu siapa. Karena Allah itu bukan produk pikiran manusia. Dan karena Allah itu bukan termasuk dalam barang atau benda ciptaan di dunia ini. Maka pendekatan kita kepada Allah bukan hanya sekedar pendekatan akademis. Meskipun itu diperlukan. Umpamanya saya menjelaskan ini tanpa pengetahuan akademis, kan saya tidak bisa menjelaskan gimana. Meskipun Allah tidak tunduk pada pendekatan akademis atau pendekatan filsafat itu. Tetapi sebenarnya karena Allah itu sebagai sosok yang tidak tercipta, penyelidikannya bukan dalam laboratorium seperti kalau kita menyelidiki benda-benda organik. Dan penyelidikannya juga bukan dalam classroom, kelas tempat pelajaran dalam bentuk filsafat-filsafat. Sebab filsafat itu hasil daripada pikiran manusia. Dan pikiran itu benda tercipta. Pikiran itu sesuatu yang tercipta. Yang tercipta tidak dapat menembus yang tidak tercipta itu. Itulah sebabnya mengapa cara pendekatannya kepada Allah harus pendekatan dengan batin, bukan dengan akademis dan bukan dengan filsafat. Nah, pendekatan dengan batin itu adalah pendekatan dengan pembersihan batin itu. Sebab barang siapa hatinya tidak bersih, tidak dapat melihat Allah itu. Coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau hatinya tidak suci, ya nggak bisa melihat Allah. Kita baca juga di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa. Menyatu apalagi, memahami apalagi. Jadi hawa nafsu itu yang menyebab mata hati manusia terhalang dari melihat Allah. Sebab hawa nafsu itu yang membuat najisnya batin. Dan batin yang najis akan memberikan semacam penutup bagi hati itu untuk dapat mengerti yang ilahi, yang tidak tercipta itu. Kita baca di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan,
kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal-hal jahat ini menajiskan orang. Padahal syarat untuk dapat melihat Allah adalah hati yang kudus. Ketika hati kita dipenuhi dengan kejahatan, menimbulkan kenajisan, hati kita tidak akan dapat mengerti Allah. Dan pikiran kita ini karena dosa tertutup oleh hawa nafsu itu. Makanya pemikiran kita sering menyesatkan kita di dalam kita memahami Allah itu. Coba kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah artinya orang yang memang tidak peduli dengan Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Terputus dari hidupnya Allah. Dalam bahasa aslinya artinya begitu. Terus? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Kedegilan hati mereka. Terus? Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan hawa nafsu dengan serakah. Mengerjakan hawa nafsu dengan segala kecemaran. Itulah keadaan manusia tanpa Tuhan. Itulah kekotoran batin itu, sehingga kekotoran batin itu jika kita mencari Allah hanya dengan kemampuan intelek dan kemampuan pikiran saja, kita tidak mencapai kepada kesejatian Allah itu. Kita menciptakan ide tentang Tuhan, tapi ide yang telah dipengaruhi hawa nafsu, sehingga tidak mendapatkan penemuan yang benar tentang Allah, tidak mendapatkan cahaya kemuliaan Allah itu. Nah, filsafat itu berdasarkan dari ide-ide tadi. Oleh karena itu, dalam gereja ortodoks, cara pencarian Tuhan itu bukan dengan cara akademis, meskipun akademis diperlukan kalau untuk mengajar, tetapi yang diajarin itu hasil daripada pembatinan atau pembersihan batin yang dilakukan oleh para bapak-bapak, terutama para bapak-bapak petapa. Nah, mereka mengajarkan dari pengalaman mereka pertemuan dengan Tuhan itu, yang akhirnya itu dituangkan secara akademis untuk dapat bisa diajarkan kepada yang lain. Ya. Jadi kita lanjutkan terus. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, pendekatan teologinya berbeda dengan pendekatan teologi barat yang disebut pendekatan skolastika. Yaitu dengan pendekatan ilmiah dan filsafati. Pendekatan dalam gereja ortodoks teologi itu disebut nepsis. Nepsis itu dari kata berjaga-jaga, dari hati yang waspada, dari pikiran yang dibersihkan. Coba kita baca dari Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu terus dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu. Dari keberjaga-jagaan hati ini yang dilakukan melalui puasa, melalui sembahyang, semalam suntuk, melalui semua tindakan-tindakan rohani itu, sehingga orang menemukan cahaya ilahi, sinar tak tercipta, menemukan Allah itu. Dan akhirnya pemahamannya tentang Allah bukan hanya pemahaman secara ilmu pengetahuan otak saja, tetapi pemahaman yang disertai penyembuhan batin itu dari penyakit hawa nafsu yang ada di dalamnya. Ya.
Dan itulah yang disebut sebagai teologia nepsis. Ya. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri revolusioner perkembangan jemaat Kristen sampai menyebar ke seluruh penghujung bumi, salah satunya karena peran dunia akademis. Ya iya, kalau cara penyebarannya, tetapi sumber daripada teologi yang sebenarnya iman ortodoks terutama, itu dari mana? Dari orang-orang yang mengalami napsis, dari orang-orang yang mengalami pembersihan batin, akhirnya mereka bertemu dengan Allah, cahaya kemuliaan Allah itu. Dan akhirnya itu diajarkan pada murid-muridnya melalui akademis, dan penyebarannya ya memang dilakukan secara akademis, tapi penemuan dalam batin tentang Allah itu, penemuan dengan batin apa yang diajarkan di kitab suci itu, bukan hanya berdasarkan kemampuan otak saja, tapi berdasarkan karunia Roh Kudus dan karunia pembersihan batin tadi. Dan jika berbicara tentang akademis, pasti tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir deduktif, induktif, logis. Ya, kita hanya makanya bukan menemukan Allah, kita menemukan ide tentang Allah. Bukan menemukan Allah itu secara pribadi. Menemukan Allah secara pribadi itu bukan dengan kekuatan berpikir secara deduktif, induktif, logis, bukan itu. Ide tentang Allah mungkin, tapi bukan Allah itu sendiri. Ya. Dan terkait pernyataan di atas, bahkan Pak Depon Donat pun juga mulai membuka kursus teologi. Apakah ini akan mengarah pada Allah akademis? Bukan. Teologi yang diajarkan itu diambil dari pengalaman para bapak gereja. Perjumpaan para bapak gereja, perjumpaan para orang kudus yang menjumpai Kristus di dalam realita batin mereka yang dibersihkan. Menemukan terang yang tak terhampiri itu. Terus? Dan terkait pernyataan di atas, bahkan mohon kiranya bersedia memberikan pencerahan dan penjelasan. Yaitulah penjelasan yang saya berikan. Saya harap ini menjadi pencerahan. Jadi bedakan antara menemukan ide tentang Allah dan bertemu dengan Allah, bertemu dengan cahaya yang menerangi hati itu. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itulah Allah yang berfirman dalam Kejadian 1 ayat 3. Dari dalam gelap terbitlah terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah ini, Ia yang membuat terangnya, terang ilahinya bercahaya dalam hati kita, bukan dalam otak kita. Bukan karena hasil pemikiran deduktif, induktif, logis, bukan. Tapi karena pencerahan ilahi ini, terus supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kita mendapat terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu. Jadi ini yang diajarkan oleh iman ortodoks. Jadi bukan pendapat kita, pendapat itu. Sebab itu akan relatif sekali. Oleh sebab itu, mengapa ajaran ortodoks itu, ajaran para bapak gereja itu, ajarannya tidak saling bentrok. Ajarannya tidak saling bertentangan, karena mereka bertemu dengan realita yang satu dan yang sama. Sementara kalau itu berasal dari konsep pemikiran yang logis, ya masing-masing orang akan menemukan konsepnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya mengapa banyaknya aliran itu. Dalam ortodoks tidak ada aliran. Semua para bapak gereja itu hanya berbicara satu kebenaran. Tidak ada aliran Yohanes Chrysostomosisme, aliran Basilius Agungisme, aliran Irenaeusisme, tidak ada itu. Karena bapak gereja ini akan berbicara dengan kebenaran yang sama, sehingga apa yang diajarkan bapak gereja yang satu itu memperluas atau mendukung
pengajaran dari bapak gereja yang lain. Nah, kalau induktif ya akhirnya munculnya denominasi-denominasi itu, aliran macam-macam yang satu sama lain saling tabrakan ajarannya. Karena itu bukan berasal dari nepsis tadi, bukan berasal dari pencerahan batin, tapi hanya dari kemampuan intelek otak saja. Demikian ya, Saudara Nathaniel Manhattan. Mohon kiranya bersedia memberikan pencerahan dan penjelasan. Saya harap ini memberikan pencerahan dan penjelasan. Matur nuwun sanget, sami-sami. Salam dari Solo. Salam dari Bogor. Terima kasih. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.